Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Ariana pada Mac Application YouTube channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang gambaran umum siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dalam mengembangkan aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Di antaranya adalah dengan pendekatan tabelaris, pendekatan jurnal umum, pendekatan jurnal khusus, dan pendekatan siklus transaksi. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana mengembangkan aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan pendekatan jurnal khusus. Sebelum lebih lanjut kita mengembangkan aplikasi ini, kita harus menyiapkan beberapa sheet yang terkait. Di antaranya adalah sheet menu, seperti ini isinya. Berikutnya, kita akan juga menyiapkan beberapa sheet yang terkait dengan pengaturan awal aplikasi yang meliputi user, company information, account, vendor, customer, dan inventory. Kita juga akan menyiapkan beberapa sheet yang terkait dengan proses penjurnalan, yaitu meliputi purchase journal, sales journal, cash payment journal, cash receipt journal, dan memorial journal. Selanjutnya, kita juga akan menyiapkan beberapa sheet yang terkait dengan proses posting ke buku besar dan buku pembantu. Di antaranya adalah sheet general ledger, account payable card, account receivable card, inventory card, account payable list, dan account receivable list. Berikut ini adalah persiapan dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi opening balance, trial balance, dan worksheet. Selanjutnya, kita menyiapkan beberapa sheet sehubungan dengan laporan keuangan yang akan kita hasilkan dari aplikasi ini, meliputi income statement, other comprehensive income, change of equity, financial position, cash flow, dan note of financial statement. Dan terakhir, kita akan menyiapkan closing trial balance. Itulah beberapa sheet yang perlu kita siapkan dalam pengembangan aplikasi ini. Nah, tentu saja jumlah sheet, nama sheet, dan sebagainya itu sangat tergantung pada kebutuhan dalam pengembangan aplikasi. Artinya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan lihat lebih jauh bagaimana kita menata
sheet yang terkait dengan pengaturan awal. Yang pertama adalah tentang pengguna. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang pengguna yang diperlukan. Tentu saja isian ini bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan siapa yang menggunakan aplikasi ini, di mana aplikasi ini digunakan. Kalau misalkan saja ini digunakan di perusahaan, maka nama ini yang dimaksud adalah nama karyawan yang menggunakan aplikasi ini. Namun kalau ini digunakan untuk kuliah praktik akuntansi misalkan ya, maka ini diisi dengan nama mahasiswa. Di bagian bawah ini juga ditampilkan cara pemilihan menu, bahwa dalam pemilihan menu di aplikasi ini dilakukan dengan cara mengklik, dan perpindahan dari satu formulir atau bagian lain dari aplikasi ini ke menu utama itu dilakukan dengan mengklik kata menu yang ada pada masing-masing formulir tersebut. Jadi demikian, sederhana saja. Selanjutnya adalah tentang informasi perusahaan. Terkait dengan informasi perusahaan, ada beberapa bagian yang harus dimunculkan, itu adalah menyangkut identitas perusahaan, seperti ini, nama, alamat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah informasi akuntansi, meliputi tanggal dan periode yang dicakup dalam laporan keuangan nantinya. Berikutnya adalah informasi pajak, NPWP, NPPKP, dan seterusnya. Dan bagian terakhir ini adalah pilihan. Ini adalah isian tentang mata uang pelaporan yang digunakan. Dan pada bagian bawah ini adalah pilihan bahasa yang akan digunakan untuk akun. Kalau kita pilih bahasa Indonesia, maka akun yang digunakan nanti adalah akun dalam bahasa Indonesia. Dan kalau kita pilih bahasa Inggris, maka akun yang digunakan dalam bagian-bagian lain dari aplikasi ini adalah akun dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, sedangkan judul dari informasi umum ini dibuat otomatis dengan menggabungkan kata informasi umum dengan nama perusahaan. Nah, ini maksudnya agar bila aplikasi ini digunakan pada perusahaan yang berbeda atau pada kasus perusahaan ilustratif yang berbeda dalam kuliahan, maka ini akan terisi secara otomatis. Misalkan saja saya ganti cahaya dewatanya menjadi, misalkan saja Dewata Ayu, misalkan seperti itu, maka pada judul ini akan berubah secara otomatis. Itu ya. Ini pun saya kira sangat sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah tentang akun. Ini bagian penting yang harus kita selesaikan dengan baik ya, karena ini akan digunakan juga di bagian-bagian berikutnya dari aplikasi ini. Kalau kita perhatikan chart of account-nya, pada dasarnya sama dengan apa yang sudah kita pernah buat sebelumnya, hanya saja ini relatif lebih lengkap. Apa saja isinya? Ada nomor akun, nama akun dalam bahasa Inggris, akun terpilih, nomor akun lagi, klasifikasi, debit kredit, header detail, dan yang terakhir adalah saldo awal. Nah, pembuatan akun yang relatif lebih lengkap ini dimaksudkan agar memudahkan kita nanti pada saat membuat formula-formula di bagian-bagian lain dalam aplikasi ini. Yang kedua adalah juga dimaksudkan agar pada suatu saat kalau aplikasi ini akan dikonversi ke paket program aplikasi lain yang jadi ya, maka ini juga mudah dilakukan karena kita sudah menyiapkan chart of account yang mirip dengan paket program akuntansi pada umumnya.
Baik, kita coba lihat apa saja yang harus kita tata terkait dengan chart account ini. Seperti biasa, untuk nomor akun, kita lakukan validasi supaya bila isiannya melebihi field size yang sudah ditentukan, itu supaya ditolak oleh aplikasi. Demikian juga nama akun, kalau diisikan nama akun yang melebihi lebar kolom, ini juga akan ditolak oleh aplikasi. Demikian juga nama akun dalam bahasa Inggris pun dibuat sedemikian rupa supaya isian yang melewati lebar kolom ini akan ditolak. Nah, semua hal ini bisa dilakukan dengan cara pengaturan pada data validation-nya. Ya. Berikutnya tentang akun terpilih. Akun terpilih ini munculnya bahasa Indonesia dalam hal ini karena pilihan pada opsi di informasi perusahaan itu dipilihnya bahasa Indonesia. Namun kalau pilihannya adalah bahasa Inggris, misalkan saja ya, kita ganti di sini menjadi bahasa Inggris, maka pada daftar akun terpilihnya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini dibuat dengan menggunakan formula sederhana saja, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita melihat ada lagi nomor akun, padahal sudah ada nomor akun sebelumnya ya. Nah, mengapa kok ada dua nomor akun? Ini pertimbangannya adalah sebagai berikut. Pengguna itu ada yang suka menggunakan isiannya nomor akun gitu ya, tetapi nama akunnya nanti akan dimunculkan secara otomatis. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Dengan cara begini, maka lookup value-nya itu ada di sebelah kiri dari data yang kita akan munculkan secara otomatis. Jadi sangat mudah. Terus bagaimana halnya dengan kalau ada yang pengguna yang lebih suka nama akunnya yang diisi, tetapi nomor akunnya nanti akan dimunculkan secara otomatis. Dengan cara seperti ini, maka nanti lookup value-nya ada di sebelah kiri dari data yang akan kita munculkan secara otomatis. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, ini tentu juga sangat mudah dilakukan. Jadi lebih fleksibel. Mau menggunakan nomor akun bisa, mau menggunakan nama akun pun tidak masalah. Nah, tentu ada pertanyaan, apa nomor akun ini harus diadakan untuk hal tersebut? Nah, ini sebenarnya juga tidak harus. Ini tergantung pada kemampuan pengguna Excel-nya. Kalau saja pengguna Excel sudah relatif lebih mahir menggunakan fungsi VLOOKUP, ini bisa saja ditiadakan. Karena sesungguhnya VLOOKUP juga bisa kita kombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi index misalnya, untuk membuat sedemikian rupa VLOOKUP itu bisa menggunakan di mana lookup value-nya itu berada di sebelah kanan dari data yang akan mau dicari atau data yang mau dimunculkan secara otomatis. Itu ya, sekali lagi, kalau pengguna Excel mempunyai kemampuan itu, tentu nomor kolom ini menjadi tidak diperlukan. Selanjutnya ada kolom klasifikasi debit kredit, ini adalah saldo normal, leader dan detail, dan yang terakhir adalah saldo awal. Ketiganya ini dimunculkan dengan menggunakan data validasi ya. Ini menggunakan validasi. Kalau pada contoh-contoh sebelumnya kita buat ini secara otomatis, tapi dalam contoh ini kita munculkan dengan menggunakan validasi seperti ini.
Dan terakhir adalah saldo awal. Ini adalah data yang kita inputkan berdasarkan data saldo awal perusahaan. Demikian ya. Ini pun saya kira hampir sama dengan chart of account yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah pengaturan tentang vendor. Daftar vendor meliputi beberapa kolom yang kalau kita pilih itu meliputi identitas vendornya. Ini adalah term of payment-nya. Dan ini adalah informasi terkait dengan pembelian yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, pembelian yang dilakukan secara kredit sehingga masih memunculkan adanya utang. Penataan yang biasa kita lakukan terkait dengan daftar vendor ini diantaranya adalah ini ya, juga divalidasi. Kalau melebihi field size itu akan ditolak. Dan nomor ini dibuat otomatis. Demikian rupa kalau nama vendornya kosong, maka nomornya juga akan kosong gitu ya. Tapi kalau nama vendornya ada, maka nomornya akan muncul. Kalau saya buat misalkan di sini satu lagi, tentu nomornya juga akan muncul secara otomatis. Ini kita buat dengan formula-formula sederhana saja. Ya, seperti itu ya. Saya kira itu saja yang perlu ditata, sederhana sekali. Berikutnya adalah tentang customer. Ini hampir sama dengan vendor tadi. Isinya adalah identitas dari pelanggannya. Ini adalah term of payment-nya. Dan bagian belakang ini nomor faktur, tanggal faktur, dan saldo awal. Ini adalah berhubungan dengan informasi piutang. Yang di depan ini juga sama. Ini akan dimunculkan otomatis bila ada nama pelanggan. Ini ya. Jadi kalau tidak ada, maka nomornya pun kosong. Seperti itu ya. Dan hal yang lain lagi itu adalah menyangkut field size. Jadi nomor pelanggannya juga begitu ya, diatur. Kalau melebihi ketentuan akan ditolak oleh aplikasi. Jadi saya kira hampir sama dan sederhana sekali ya. Ini mudah dibuat. Dan yang terakhir adalah informasi tentang persediaan ini, daftar persediaan. Jadi isinya adalah identitas persediaannya, meliputi nama, kode, ukuran, kuantitas, harga, dan total. Ini ya, ini informasi awalnya. Dan penataannya saya kira juga hampir sama dengan penataan sebelumnya, nomor otomatis, produk faktur yang dibuat validasinya, gitu ya, dengan data validation. Saya kira ini hampir sama dengan yang tadi. Saya kira juga dengan sangat mudah bisa dipahami ya. Setelah menyelesaikan penataan pada sheet-sheet yang terkait dengan pengaturan awal, selanjutnya kita akan lihat bagaimana penataan terhadap sheet-sheet yang ada hubungannya dengan proses penjurnalan yang meliputi jurnal khusus dan jurnal memorialnya. Pertama kita lihat yang jurnal pembelian. Desain formulir jurnal, sekali lagi, ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, karena ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir yang sering digunakan untuk jurnal pembelian. Jadi ada tanggal, nomor dokumen, dan seterusnya. Kemudian ada sisi debit dan ada sisi kreditnya.
Nah, sebenarnya jurnal penjualan ini isinya sudah lengkap ya, hanya saja karena ini adalah kunci jawaban dari materi praktik, tentu tidak saya munculkan supaya mahasiswa mencoba sendiri terlebih dahulu, mengerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban. Nah, bagaimana pengisiannya? Sebagai salah satu contoh, saya munculkan seperti ini. Berdasarkan bukti transaksi, kita entry datanya seperti ini. Deskripsinya kita isikan dengan pilihan dari berbagai supplier yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan data validation. Dan bagian yang lain, angka-angka ini ya, sebagian dimunculkan secara otomatis, sebagian lagi diisi secara manual berdasarkan bukti transaksi. Nah, terkait dengan VAT atau PPN masukan saja, ini dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi tertentu. Ini. Ya, demikian juga dengan account table ini tentu bisa dibuat dengan menggunakan formula sederhana. Itu ya, ini sangat sederhana. Kemudian nanti di bagian bawahnya itu akan dibuatkan jumlah untuk masing-masing kolom ini ya. Dan tidak lupa kita akan menguji keseimbangan debit dan kreditnya. Seperti itu ya. Mudah sekali kan? Selanjutnya itu adalah jurnal penjualan. Ini juga hampir sama ya pada dasarnya dengan yang tadi. Kita munculkan salah satu transaksinya saja. Ya. Lagi ada isian yang harus diisi secara manual berdasarkan bukti transaksi. Ada yang harus dibuat dengan menggunakan data validation. Ini berdasarkan pelanggan ya. Demikian juga angka-angka tertentu ya, ini juga bisa, ada yang bisa diotomatisasi, ada yang harus diisi secara manual. Jadi dengan formula sederhana. Demikian juga VAT out-nya atau PPN keluarannya ini dimunculkan secara otomatis ya. Demikian juga halnya dengan persediaan, ini juga dibuat sedemikian rupa, diambil dari kartu persediaan. Setelah keseluruhan data ini kita isikan seperti biasa, tentu kita akan membuat jumlah untuk masing-masing kolom ini sedemikian rupa, dan kita akan menguji keseimbangan debit kreditnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke jurnal pengeluaran kas. Pada dasarnya jurnal-jurnal ini dikerjakan dengan cara yang relatif sama dengan yang tadi ya. Bisa munculkan salah satu datanya saja, demikian rupa. Kemudian juga nanti di bagian bawah kita buatkan jumlah untuk setiap kolomnya dan diuji keseimbangan debit kreditnya seperti itu. Demikian juga dengan jurnal penerimaan kas juga hampir sama. Saya munculkan salah satu datanya saja karena sesungguhnya ini datanya lengkap ya sesuai dengan kasus ini. Nah ini, kemudian selanjutnya kita akan membuat jumlah untuk masing-masing kolomnya seperti tadi juga, dan sekali lagi kita akan menguji keseimbangan debit kreditnya. Ya. Dan oh ya, saya lupa
bahwa nanti kalau kita bekerja sampai di bagian bawah ini ya, supaya kita bisa bergerak dengan cepat ke bagian atas lagi ya, di bagian kiri ini dibuat link untuk mengantarkan kembali ke bagian ini, sehingga kita bekerja dengan cepat. Ini berlaku di semua jurnal yang tadi ya, juga sama. Dan yang terakhir adalah memorial jurnal. Terkait dengan memorial jurnal ini, kita nanti akan membedakan memorial jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi ya, dan memorial yang digunakan untuk mencatat penyesuaian, dan jurnal memorial yang kita gunakan untuk membuat jurnal penutup nantinya. Penataan yang biasa kita lakukan terkait dengan jurnal umum saya kira relatif sama dengan apa yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yaitu menyangkut pengotomatisasian dari nama akun. Dalam hal ini yang di entry nanti adalah nomor akunnya, dan yang diotomatisasi adalah nama akunnya dengan cara-cara sedemikian rupa ya, sehingga nanti pada saat angka yang terisi di sisi debitnya, maka nama akunnya rata kiri, dan manakala terisi di sisi kreditnya, maka akan digabungkan antara spasi ya, 7 spasi ya, dengan nama akun, sehingga nanti akan kelihatan masuk ke dalam screen ya. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan fungsi. Kenapa tidak bisa saya edit? Nanti saya akan jelaskan di bagian lain ya, karena ini sudah diproteksi. Berikutnya, kolom debit diisi seperti biasa, tetapi kolom kreditnya ini harusnya terisi secara otomatis dengan menggunakan fungsi seperti ini ya. Sekali lagi, kreditnya akan diisi secara otomatis dengan catatan sisi kreditnya itu akunnya cuma 1. Manakala akunnya lebih dari 1, maka yang satunya ini harus di entry, sisanya itu yang otomatis. Misal saya ganti ini menjadi 40 misalnya, 40.000 ya, jangan lupa, maka angka yang di bawah ini menjadi otomatis lagi, seperti itu. Jadi yang bisa diotomatisasi itu hanya untuk 1 akun saja. Kalau ternyata yang dikredit ada 2 akun, maka salah satunya harus diinputkan. Bisa lagi, itu bisa dibuat dengan cara-cara tertentu tadi. Penataan jurnal-jurnal yang lain, penyesuaian dan penutup sama saja pada dasarnya ya, seperti ini. Kemudian hal yang lain yang perlu juga saya sampaikan bahwa terkait dengan berbagai jurnal yang kita buat tadi ya, itu bisa dilakukan proteksi terhadap bagian-bagian yang kita sudah otomatisasi dengan menggunakan fungsi dan formula, sehingga fungsi dan formula itu tidak dirusak oleh operator karena kesalahan dalam penggunaan. Seperti ini misalnya ya, pada bagian-bagian ini biasa diisi dengan data sesuai dengan bukti transaksi, tetapi pada bagian nama akun ini sudah tidak boleh lagi dilakukan pengisian secara manual. Kenapa? Karena sudah diotomatisasi dengan fungsi dan sudah diproteksi. Nah, bagaimana memproteksi ini? Nanti kita akan bahas di bagian-bagian yang lain. Ya. Kemudian untuk seluruh jurnal ya, dari depan tadi ya, baik jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum ini, kita siapkan rekapitulasinya. Ini rekapitulasi untuk
jurnal umumnya. Jadi kita buatkan rekap sedemikian rupa untuk memudahkan nantinya pada saat melakukan posting ke buku besar. Demikian ya. Dan ini pada semua jurnal ya. Deskripsi jurnal ini juga ada rekapnya. Jadi kita nanti akan merekap data ini dengan cara-cara sedemikian rupa ya, dengan menggunakan formula-formula yang sederhana saja seperti ini. Kombinasi antara fungsi if dengan fungsi SUMIF ya. Semua jurnal dibuat sedemikian rupa ya. Jadi ini misalkan ya, juga begitu dibuatkan rekapnya. Ini ya, seperti itu ya. Sekali lagi, semua spesial jurnal dibuatkan rekapnya untuk memudahkan proses posting. Demikian penataan yang bisa kita lakukan terkait dengan proses penjurnalan. Selanjutnya kita akan lihat penataan yang terkait dengan posting ke buku besar dan buku pembantu. Pertama kita lihat general ledger, buku besarnya. Nah, terkait dengan posting ke dalam buku besar, kita akan buat dalam dua model ya. Yang pertama, satu formulir yang nanti kita gunakan untuk seluruh akun. Ini ya, kalau kita misalkan ganti ke akun yang lain, maka datanya akan berubah secara otomatis ya. Ini menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian ini menggunakan fungsi VLOOKUP dan kombinasi dengan fungsi if. Nah, selain menggunakan formulir tunggal untuk seluruh akun ini, kita juga bisa membuat dengan model seperti ini ya. Jadi setiap akun dibuatkan satu formulir seperti ini. Maka kita akan menyediakan cukup banyak formulir untuk semua akun. Nah, mengapa ini saya sajikan sedemikian rupa? Karena ini sekali lagi tergantung pada kemampuan dari pengguna Microsoft Excel-nya. Jadi ada pilihan, bisa menggunakan model yang seperti ini, bisa juga menggunakan yang satu lagi ini. Karena ini berdampak pada fungsi formula yang akan kita gunakan di bagian-bagian lain. Seperti itu ya, jadi tidak terlalu sulit. Selanjutnya, nah ini terkait dengan kartu utangnya ya. Ini juga hampir sama pada dasarnya dengan cara kerja pada buku besar tadi ya. Jadi kita tinggal pilih nama pemasoknya, maka data ini akan berubah secara otomatis ya. Dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu ya. Ya, kita bisa buat sedemikian rupa dengan menggunakan fungsi-fungsi sederhana ya, ini. Demikian juga saldonya bisa kita buat dengan menggunakan formula sehingga juga menjadi otomatis. Seperti halnya dengan buku besar, ini pun kita bisa buat sedemikian rupa satu formulir untuk semua pemasok kita gitu ya, pada semua vendor dengan melakukan pilihan seperti tadi. Tapi bisa juga kita sediakan satu formulir untuk masing-masing vendor itu ya. Sekali lagi, ini pilihan saja mana yang mau digunakan nah, sesuai dengan kemampuan Excel yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Demikian juga halnya dengan accounts payable ya, ini hampir sama dengan account payable tadi ya. Tinggal kita pilih
gitu ya. Nanti akan berubah datanya sesuai dengan nama pelanggan yang dipilih. Sekali lagi, ini juga fungsi dan formula yang digunakan hampir sama dengan account payable tadi ya, polanya hampir sama. Selanjutnya, nah terkait dengan inventory card, ini berkaitan dengan metode juga yang metode atau rumus biaya yang digunakan terkait persediaan, apakah menggunakan rata-rata ataukah menggunakan LIFO gitu ya, karena bagaimana kita ketahui LIFO sudah tidak diperkenankan untuk digunakan sesuai dengan ketentuan SAK. Nah ini juga kita perlu siapkan sebanyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan cara-cara yang hampir sama dengan cara yang tadi ya. Nah setelah itu kita akan membuat daftar utang. Lagi datanya saya tutup ya, karena ini merupakan kunci jawaban dari materi praktik ya, jadi supaya siswa tidak meniru begitu saja dari angka-angka ini. Nah ini juga dibuat dengan cara otomatis dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu ya. Ini juga dan juga saldonya. Selanjutnya yang terakhir dari posting besar dan pembantu ini adalah ini daftar piutang. Sekali lagi ini akan dimunculkan secara otomatis juga dengan menggunakan fungsi dan formula tertentu ya. Saya kira ini pun tidak terlalu sulit, kalau dikerjakan secara bertahap ini akan mudah. Demikian cara penataan beberapa sheet yang terkait dengan posting buku besar dan buku pembantu. Selanjutnya kita akan lakukan penataan terkait dengan persiapan penyusunan laporan keuangan, dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Karena bagian ini hampir sama dengan bagian yang sudah kita pernah bahas sebelumnya pada saat kita membahas tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Excel ya, dengan pendekatan jurnal umum. Oleh karena itu, ini akan kita lihat secara singkat saja. Yang pertama adalah saldo awal. Ini sebenarnya juga sudah lengkap, hanya saja munculkan satu saja seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan fungsi-fungsi sederhana, ini akan dimunculkan secara otomatis. Demikian juga halnya dengan trial balance-nya, ini juga dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi-fungsi yang memang relatif panjang ya. Tetapi nanti kalau kita kerjakan secara bertahap, saya yakin ini akan bisa diselesaikan. Berikutnya adalah neraca lajur. Ini juga demikian ya, ini sesungguhnya udah jadi ya, tapi hanya saya munculkan satu baris saja ya, yang mana data ini juga dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi dan formula sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya, kalau ini sudah kita selesaikan, maka gambaran tentang laporan keuangan itu sudah kita ketahui ya, apakah sudah terjadi laba ataukah terjadi rugi, seperti halnya pada saat pembahasan di materi sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum paham tentang hal ini, ada baiknya dilihat pada tutorial saya sebelumnya. Selanjutnya itu adalah laporan laba rugi. Ini juga hampir sama dengan yang sudah pernah kita bahas, fungsi dan formula yang digunakan ya. Hanya saja untuk yang sekarang ini
formnya sudah kita buat sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Jadi menampilkan 2 periode sebelumnya dan periode sekarang, dan ada catatan yang harus diisi untuk memudahkan melihat penjelasan masing-masing akun ini pada catatan atas laporan keuangan. Other comprehensive income ini kita sudah siapkan, hanya saja dalam kasus ini memang tidak ada transaksi yang terkait dengan other comprehensive income. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ya, ini dengan cara-cara yang sederhana juga, sebenarnya bisa dibuat menjadi otomatis. Berikutnya adalah posisi keuangan. Ini juga hampir sama dengan laba rugi yang tadi ya. Ini dimunculkan dengan cara-cara demikian rupa ya. Dan ini pun memuat kolom-kolom seperti di laba rugi tadi, ada catatan periode sekarang dan periode sebelumnya. Berikutnya adalah laporan arus kas. Nah, terkait dengan laporan arus kas ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kita bahas hanya menggunakan metode langsung seperti ini. Ini ada klasifikasi aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi ya. Sekali lagi ada operasional, ada investasi, dan ada pendanaan. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan pada materi yang sekarang ini nanti kita akan mencoba juga metode tidak langsungnya. Jadi ini cara pengerjaannya relatif berbeda yang nanti kita akan bahas pada saat membahas tentang detail masing-masing laporan keuangan. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini adalah komponen laporan keuangan. Tahap terakhir dari pembuatan aplikasi ini adalah pembuatan neraca saldo penutupan. Nah, pembuatan neraca saldo penutupan, sekali lagi ini juga sama prosesnya dengan apa yang sudah saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan khawatir melihat rumus-rumus yang panjang ini ya. Pada saat nanti dibahas bertahap, tentu akan dijelaskan mengapa formulanya menjadi begini dan bagaimana merumuskan permasalahannya, kemudian bagaimana menuangkannya ke dalam Excel. Ya, tidak terlalu sulit. Nah, kita ingat kembali bahwa proses penyusunan neraca saldo penutupan ini didahului dengan pembuatan jurnal penutup yang nanti dibuat pada jurnal memorial di bagian jurnal penutupnya. Nah, data jurnal penutup tersebut akan diposting ke buku besarnya, dan neraca saldo penutupan ini datanya diperoleh dari buku besar setelah penutupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembuatan jurnal penutup tadi dimaksudkan adalah untuk menutup atau mengenolkan saldo-saldo sementara, dengan nanti yang muncul pada neraca saldo penutupan ini hanyalah akun-akun realnya saja atau akun-akun laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca saja, gitu ya. Nah, dengan selesainya penataan terhadap neraca saldo penutupan ini berarti penataan terhadap keseluruhan aplikasi ini sudah selesai. Nah, hanya saja sekali lagi saya minta maaf bahwa ini baru gambaran umumnya saja. Nah, sekedar memberikan gambaran supaya nanti
pada saat pembuatan aplikasi ini secara bertahap itu akan lebih mudah karena kita sudah memahami aplikasi ini secara keseluruhan. Dan yang kedua juga, sebagian data tadi ditutup sekali lagi itu hanya supaya tidak diacu oleh siswa secara langsung, supaya siswa mau mencoba secara mandiri dulu sebelum membandingkannya dengan kunci jawaban. Demikianlah gambaran tentang pembuatan aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan jurnal khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya.